Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan ke materi kombinasi linier. Jadi, sebenarnya ini sudah sempat saya singgung pada materi rank dan nulitas ya. Tapi di sini akan saya bahas lebih dalam lagi. Nah, apa sih kombinasi linier itu? Jadi kalau secara secara garis besar gitu ya, ini sesuai dengan namanya ada kombinasi, kemudian kombinasi tersebut disajikannya secara linier. Ya, definisi formalnya adalah suatu vektor W disebut kombinasi linier dari vektor-vektor kecil-kecilnya V1, V2 sampai Vn kalau ada skalar K1, K2 sampai Kn sehingga W-nya itu bisa dituliskan sebagai yang itu tuh yang di sini ya, K1 kali V1, K2 V2 ditambah Kn Vn. Ini definisi formalnya. Kita lihat dulu ya, untuk contohnya nanti kita lihat di belakang. Nah, atau kalau saya buat lebih sederhananya, jadi yang mau kita fokuskan itu adalah kita mau mencari, biasanya nih ya, kalau kita mau menunjukkan suatu vektor itu adalah kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain, kita itu diminta untuk mencari skalar ini, K1, K2 sampai Kn. K1 sampai Kn itu skalarnya harus real. Jadi pada saat kita bisa nemu K1, K2 sampai Kn-nya, artinya vektor yang dimaksud merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain. Tapi kalau nggak bisa, nah itu artinya dia bukan merupakan kombinasi linier. Inilah di sini cara mencari nilai K1 sampai Kn itu kita memanfaatkan OBE. Ya, jadi seperti yang sering saya sampaikan juga bahwa OBE itu nanti dipakai lagi di sini. Ya. Jadi contohnya ini, misalkan saya punya vektor U sama dengan 240 dan V itu adalah 1, min 1, 3. Itu adalah vektor-vektor yang ada di R3. Ya, R3 itu ya tadi kalau R2 di sininya 2, kalau R3 di sininya 3. Adalah vektor-vektor di R3. Apakah vektor berikut merupakan kombinasi linier dari vektor di atas? Jadi di sini saya ambil contohnya 2 dulu ya. Jadi kalau vektor ini merupakan kombinasi linier dari vektor U dan V, kita bisa menemukan skala-skala K1, K2 sehingga vektor ini bisa dituliskan jadi K1 dan K1 kali U, K2 kali V. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ya. Nah, jadi yang pertama, tuliskan dulu K1U ditambah K2V sama dengan A. Jadi U-nya tadi ada, V-nya ada, A-nya ada. Yang nggak ada kan K1, K2-nya. Nah, kita akan cari apakah K1 dan K2-nya itu ada. Ya, sehingga bisa dicari gitu ininya. Ya. Nah, coba kita tuliskan ya. Nah, tadi diketahui yang pertama nih ya. Diketahui U-nya sama dengan 240, 240, V-nya sama dengan 1, min 1, 3. Nah, ini yang A dulu, apakah A sama dengan 426 itu adalah kombinasi linier dari U dan V. Nah, ya saya singkat aja kombinasi linier komlin. Nah, tuliskan dulu, tuliskan dulu ini itu sebagai kombinasi linier yang kita maksud ya. Jadi kayak gini ya, tuliskan dulu K1 U ditambah K2 V itu harus sama dengan A. Ini kalau saya jabarkan si U-nya. Jadi kalau kita mau menuliskan bentuk ini ke dalam bawah vektor, artinya vektornya jadi ke bawah. Kalau pakai koma ke samping 240 ditambah K2 kali V-nya 1 min 1, 3. A-nya adalah 426.
Nah, dari sini kita bentuk gitu ya. Jadi sebenarnya ada langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya itu ya kita kaliin dulu gitu. Nanti berubah jadi SPL. Kalau kalian kalikan ini kan jadi 2K1, 4K1, 0, K2, min K2, 3. Nah, ini kan jadi SPL nih ya. Saya tuliskan saja dulu. 2K1, 4K1, 0, tuh ditambah K2, min K2, 3K2. Hasilnya adalah 4, 2, 6. Jumlahkan saja ini. Ini diperoleh 2K1 tambah K2 sama dengan 4. 4K1 min K2 sama dengan 2. Ini 3K2 sama dengan 6. Nah, kita itu nyari nilai K1, K2. Jadi sistemnya seperti mencari solusi dari sistem persamaan linier. Karena ini bentuknya masih cukup mudah, sebenarnya pakai substitusi eliminasi juga bisa. Hanya saja di sini karena nanti kedepannya yang akan kita hadapi tidak hanya bentuk-bentuk sederhana tapi juga bentuk kompleks. Nah, kalau bentuknya sudah kompleks harus mau nggak mau pakai OBE. Makanya di sini latihannya yang akan kita gunakan adalah dengan menggunakan OBE. Setelah kita memperoleh SPL ini, kita bentuk ke dalam matriks yang diperbesar ya, masih ingat ini. Jadi matriks yang diperbesarnya itu adalah 2, 4, 3, 1, min 1, 3, dan 4, 2, 6. Ya, 2, 6. Nah, OBE-kan dengan cara yang biasa. Jadi ini buat jadi 1 setengah B1. Ya, 1 setengah 2. Ini 4 masih tetap 1, 2. Ini 3, 3, 6. Rasanya salah ya. Harusnya 0 ya. Ini harusnya 0. Maaf. Oke. 0 ya. Nah, ini udah ada angka 1, 0-nya udah ada ya. Tinggal kita tukar saja baris 2, tukar baris 3. Nah, supaya mau dibuat 4 jadi 0 juga boleh ya. Tapi ini lebih simpelnya seperti ini. 4 min 1, 2, 6, 2. Oke, udah ada 1 utama. Nah, ini berarti di bawah 1 utama harus 0 juga. Berarti min 4B1 tambah B3 itu jadi 1 setengah 0,3. Ini 0 min 2 jadi min 3. Ini 2, 6, min 4, min 8, min 8, min 6. Ya. Nah, kemudian dibikin jadi 1 sepertiga B B2 itu sama dengan jadi berapa tuh? 1 setengah 2, 1 setengah 2, ini 0,36, 0 min 3 min 6 gitu ya kalau nggak salah. Nah, coba ini jadi sepertiga dulu kan, sepertiga B2. 1 setengah 2, 0, 1, 2, 0, min 3, min 6. Kemudian yang ini kan harus 0 ya, yang ini dan yang itu harus 0. Jadi di kolom yang ada 1 utama tidak boleh ada angka yang tidak 0. Jadi yang pertama kita buat min setengah B2 tambah B1 dan 3B2 tambah B3. Ini jadi 01-nya kan tetap 2, ini 0, 0, 0, ini 1, 0, 1 ya. Oke. Nah, jadi dapat ini apa? Diperoleh bahwa K1-nya sama dengan 1, K2-nya sama dengan 2. Gitu ya. Jadi kita peroleh bahwa K1 dan K2-nya itu dapat. Jadi sehingga terbukti
bahwa yang tadi tuh A ya. A itu adalah kombinasi linier dari U dan V. Ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya, nomor yang B ya. Apakah B itu kombinasi linier dari yang tadi? Nah, yang B itu, ini saya tulis aja langsung ya. Tulis K1U ditambah K2V sama dengan B. Kita mau nyari K1, K2 ya, jadi K1-nya U-nya 240 tambah K2 1 min 1 3 dan B-nya 156 ya. Akan dicari nilai K1, K2. Kemudian seperti tadi caranya sebenarnya ya yang tadi ya, kalikan dulu dan tidak dapat SPL gitu, baru bikin matriks yang diperbesar. Tapi sebenarnya ini bisa langsung dibuat aja matriks yang diperbesarnya langsung dari sini dan sini, di vektor-vektornya. 240 1 min 1 3 ini 156 ya. Nah, B-kan lagi. Yang pertama dibikin 1 setengah B1. Ini jadi 1 setengah kemudian ini 4 masih tetap ya, min 1 5 0 3 6. Nah, kemudian ini 1 setengah ini yang B2 jadi min 4 di sini aja nih, min 4 B1 tambah B2 ya, jadi 0 min 4 min 2 min 3 min 4 min 2 3. Nah, gitu ya, min 4 min 2 3 betul. Ini jadi ini masih tetap 036. Di sini. Nah, ya. Kemudian boleh mau ini tinggal min 1/3 B2. 1 setengah ini 0 1 min 1 0 3 6. Nah, kemudian yang baris 3 min 3 yang atas bawah ya, min 3 B2 tambah B3. Kita lihat dulu. 0 1 min 1 1 setengah ini 0 0 min 3 tambah 6 jadi 9. Nah, oke, ingat kembali di sini kita menemukan ada satu baris gitu ya. Di sini 0 0 0 tapi di ujungnya ada angka. Ya. Kita ingat kembali bahwa untuk kriteria matriks eselon baris reduksi, di mana di sini saya punya baris 0 tapi di ujungnya ada angka, maka dia tidak punya solusi. Ya. Maka SPL tersebut, di sini kesimpulannya, SPL tersebut tidak punya solusi. Sehingga nilai K1 dan K2-nya tidak dapat ditemukan, diperoleh. Nah, karena nggak bisa diperoleh K1 dan K2, artinya si B ini bukan merupakan
kombinasi linier dari U dan V. Gitu ya. Jadi si sistem si OB-nya itu harus punya solusi atau solusi banyak. Kalau tidak punya solusi, udah di situ kita ambil kesimpulan bahwa dia bukan merupakan kombinasi linier. Ini walaupun kalau saya teruskan ini saya bisa peroleh gini nih ya. Saya dapatnya oke. 0 1 ini 1, ini 1 0 0 ya. Oh enggak, 1. Ini kan min setengah tambah setengah 1 ya. Nah, dapatnya gini, kalau misalkan saya tutup bagian bawahnya nih ya, saya tutup yang baris ketiga ini, saya bisa dapat K1-nya sama dengan 1, K2-nya sama dengan min 1. Ya. Tapi, kenapa kita simpulkan bahwa K1 dan K2 yang nggak diperoleh? Karena di bagian terakhir, ada pernyataan yang bilang bahwa 0 itu sama dengan 9. Padahal kan nggak sama, artinya sistemnya itu tidak konsisten. Ya, supaya K1 dan K2 itu betul-betul diperoleh, sistemnya itu harus konsisten, artinya tidak ada pernyataan-pernyataan yang membuat suatu sistem tidak konsisten seperti ini. 0 nggak sama dengan 9. Gitu. Kalau ada satu saja tidak konsisten, maka dia akan mempengaruhi solusi yang diperoleh. Oleh karenanya, kesimpulannya, SPL-nya nggak punya solusi, nilai K1 dan K2 tidak ada yang memenuhi untuk si B menjadi kombinasi linier. Atau dengan kata lain, B-nya itu bukan kombinasi linier dari U dan V atau tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U dan V. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang C dengan cara yang serupa, nah, dengan cara yang serupa ya, dengan step-step yang tadi, kita bisa tuliskan yang pertama ininya 0 atau biar lebih jelas ya. Nah, yang C itu kalau vektornya 0. Nah, ini. Jadi kan saya tulis lagi U-nya, atau langsung aja ya. Tulis K1 U tambah K2V sama dengan C. Ya, K1-nya isinya 240 ditambah K2 isinya 1 min 13 sama dengan di ujungnya adalah C-nya itu adalah 0, 0, 0. Bikin matriksnya 2, 4, 0, 1 min 13, ini 0, 0, 0. Nah, ini setengah B1, 1 setengah, ini tetap 0, 4 min 1, 0, 0, 3, 0. Kemudian min 4, B1 tambah B2, 1 setengah, 0, min 2 jadi min 3, 0, 0, 0, 3, 0. Jadi buat jadi 1, min sepertiga B2, ini jadi 1 setengah, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 0. Nah, baru atas bawah, min setengah B2 tambah B1, dan min 3 B2 tambah B3. Ini jadinya 1, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0. Oke. Nah, dari sini bisa kita simpulkan walaupun di bawah ada kalau 0 semua dari ujung ke ujung kan ada indikasi bahwa dia solusinya tak hingga banyak. Tapi di sini sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa K1-nya K1-nya sama dengan 0, K2-nya sama dengan 0. Sehingga C merupakan kombinasi linier dari U dan V gitu ya. Jadi walaupun dua-duanya 0 juga nggak apa-apa. Nah,
Seperti ini ya, pada saat kita mencari kombinasi linier, ujungnya dengan apa namanya, yang bagian ujungnya 0, 0, 0 gitu. Nah, ini kan yang ujungnya ini 0, 0, 0. Ternyata si skalarnya, si K1 dan K2 yang kita cari hasilnya semuanya 0, itu yang disebut dengan bebas linier. Ya, jadi vektornya bebas linier. Nanti kita akan lebih detail lagi. Ya, bebas linier. Jadi di sini nih ya. Definisi, kita masuk ke definisi membangun dan bebas linier. Jadi, misalkan saya punya himpunan vektor S gitu ya, ada suatu himpunan yang isinya vektor-vektor. Nah, himpunan tersebut dikatakan membangun suatu vektor kalau setiap vektor yang ada pada V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di S. Jadi kalau saya punya V, kemudian V itu bisa direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di S ya, maka si S itu dikatakan membangun ruang vektor V. Oke. Nah, kita lihat ya ke contoh soalnya. Jadi, periksa atau tentukan apakah vektor V1, V2, V3 nih. Ini S-nya itu isinya V1, SS di sini. Isinya itu V1, V2, V3 di mana V1-nya ini, V2-nya ini, V3-nya ini. Pertanyaannya adalah apakah ketiga vektor ini membangun ruang vektor R3? Ya. Nah, langkahnya serupa dengan yang tadi kita lakukan. Jadi ini masih kaitannya dengan kombinasi linier. Ini lembar baru saja supaya nggak bingung. Nah, jadi langkah pertama, tuliskan dulu. Kita misalkan dulu nih ya, ambil sembarang vektor di R3. Kalau tadi kan vektornya ada ini ya, vektor ujungnya si. Tadi kan periksa apakah A kombinasi linear dari U dan V. Nah, si A-nya kan udah ada angka-angkanya. Nah, kalau di sini di membangun, kita ambil sembarang vektor yang ada di R3. Artinya isinya itu masih berupa apa ya? Huruf-huruf lah ya, bukan berupa angka. Ambil sembarang vektor di R3, U1, U2, U3. Kemudian tuliskan si ini sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang tadi. Dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3. Langkah selanjutnya sama persis seperti tadi. Kita OB-kan, terus nanti di ujungnya apakah dia akan membangun atau tidak itu dilihat dari kekonsistenan dari SPL. Kalau SPL-nya konsisten ya, SPL-nya konsisten, maka dia akan membangun. Tetapi kalau tidak konsisten, maka dia tidak membangun. Seperti yang tadi ya, kalau dia konsisten, dia merupakan kombinasi linear. Tapi kalau tidak konsisten, maka dia bukan merupakan kombinasi linear. Oke, jadi langkah pertama, bedanya dengan yang tadi, ini step yang harus kalian lakukan, jadi cukup penting juga. Ambil sembarang vektor di R3, karena tadi yang ditanya apakah membangun R3. Kalau yang ditanya apakah membangun V, berarti yang diambil adalah anggota di V. Ambil sembarang vektor, atau gini aja lah. Ambil U, gitu ya, isinya U1, U2, U3, anggota R3 sembarang gitu. Boleh kayak di slide juga boleh ya. Kemudian tulis U itu sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3. Nah, tuliskan lagi U-nya itu kan tadi U1, U2, U3. Kemudian K1-nya yang mau kita cari, V1-nya berapa tadi? V1-nya itu 1, 1, 2 kan ke samping, jadi kalau saya buat vektor ke bawah, 1, 1, 2, kayak gini. Tambah K2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, tambah K3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Nah, kemudian
Dari sini kita peroleh matriks yang diperbesarnya jadi gini. Karena ini hasil, sebenarnya ini bisa ditulis di ujung ya. K1V1, K2V2, K3V3 sama dengan U. Boleh juga di depan. Tapi kalau pada saat perusahaan matriksnya jangan sampai terbalik. U1, U2, U3-nya bukan di depan, tapi nanti di ujung ya. 112, 101, 213. Ini U1, U2, U3. Ya, nah ini. Kemudian yang kita lakukan seperti biasa diobekkan. Kita buat dulu 0, angka 1 dan angka 2 di sini. Jadi min B1 tambah B2 dan min 2B1 tambah B3. Dapat 1, 1, 2, 0, min 1, ini min 2, min 1 ya. Ini U1, jangan lupa yang ujungnya juga sama diobekkan, walaupun bentuknya nggak ada angkanya ya. Jadi U2 min U1 tambah U2 lah gitu ya, biar mau ditulis U2 min U1 juga boleh. Ini 0, kemudian min 2 jadi min 1, min 4 juga min 1 lagi. Ini jadi U3, min 2 U1 tambah U3. Nah, ini belum selesai. Kemudian kalikan minus dulu aja, minus B2. Dapat 1, 1, 2. U1, 0, 1, 1. U1 min U2. Ini 0, 1, 1. Min 2 U1 tambah U3. Nah, selanjutnya buat 0 ini dan ini. Kenapa? Karena ini kan satu utamanya di sini. Jadi min B1 tambah min B2 tambah B1 dan min B2 tambah B3. Ini 1, 0, 1, 0, 1, 1-nya tetap. Ini 0, 0, 0. Nah, ini nih. U1, ini min B2 ini ya. Min U1 tambah U2, yang ini masih tetap U1 min U2, yang ini min 2. Saya tulis aja ya, min U1 plus U2 min 2 U1 plus U3. Udah, di sini saya rapihkan dulu. Ya, ini hanya merapihkan saja. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Min U1 min 3 U1 tambah U2 tambah U3. Yang ini U1 min U2, ini U1, ini 0 ya. Jadi tinggal U2. Oke. Nah, kan dicek kalau saya melakukan kesalahan ngitung ya. Nah, sekarang perhatikan matriks di sini sudah terbentuk menjadi matriks eselon baris reduksi. Kenapa? Karena masing-masing kolom punya satu utama. Di sini pertanyaannya, Bu, kalau misalkan ini satu utama bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia walaupun dia angka 1, tapi dia bukan angka 1 yang pertama kali muncul di baris tersebut, gitu ya, baris masing-masing. Jadi satu utamanya hanya ada di kolom 1 dan kolom ke-2. Yang lainnya bukan satu utama. Nah, di sini itu kita si sistem ini akan punya solusi kalau ya dia akan konsisten, SPL itu akan konsisten kalau si ini itu tidak sama dengan, harus sama dengan 0 maksudnya, harus sama dengan 0. Jadi sistem ini akan konsisten kalau si bagian bawah ini nilainya sama dengan 0. Kenapa, Bu? Karena pada saat dia nilainya tidak 0, SPL tidak akan konsisten. Kenapa tidak konsisten? Nanti akan keluar pernyataan bahwa 0 sama dengan misalkan 10 angkanya. 0 sama dengan 10. Itu kan nggak boleh. Jadi mau bagaimanapun bagian sini, karena di sininya sudah 0 semua, maka ini harus 0 kalau sistemnya mau konsisten. Ya, kalau kita memerlukan suatu sistem yang konsisten, maka nilai di sini juga harus sama dengan 0. Nah, padahal ini bertentangan dengan padahal yang tadi kita ambil nilai U1, U2, dan U3-nya itu harus sembarang. Ya, U1, U2, dan U3 itu sembarang, artinya
harus bisa berapa aja kita ambil harus berlaku gitu. Nah, di sini ada batasan bahwa nilainya harus sama dengan 0. Ini bertentangan. Yang di satu sisi dia harus sembarang, berapapun boleh, tapi di sisi lain ada batasan sama dengan 0. Oleh karena itu, di sini si vektor-vektor V1, V2, V3 ini kan kalau narasinya lengkap di sini saja ya di slide. Nah, agar SPL itu konsisten, haruslah U3 min U2 min U1 itu sama dengan 0. Padahal ini kontradiksi dengan tadi yang kita ambil itu sembarang, unsurnya itu bebas, nggak bersyarat. Nah, dengan demikian, vektor-vektor V1, V2, dan V3 tidak membangun R3. Gitu ya, jadi nilainya itu nggak boleh, jadi SPL-nya harus konsisten, tidak boleh ada ambigu di dalamnya. Gitu ya, itu cara menunjukkan dia membangun. Nah, kalau bebas linier, nah ini sebenarnya mirip-mirip kalau bebas kombinasi linier. Kalau membangun, tadi di awal kita ambil sembarang. Kalau kombinasi linier, si ininya sudah diketahui nih ya, yang ininya diketahui. Ya, kalau membangun kita ambil sembarang bagian sininya. Nah, kalau bebas linier, yang ujung ininya itu adalah selalu 0. Selalu 0 yang kita gunakan. Jadi, kalau kita mau mengetahui apakah suatu vektor saling bebas linier, maka pertama tuliskan dulu ke dalam kombinasi linier di mana bagian sininya itu adalah 0. Kemudian dia akan bebas linier kalau nilai K1, K2, dan K3-nya, atau misalkan kalau ada 4, K4, dan seterusnya, itu semuanya 0. Ya, jadi himpunan S yang isinya vektor-vektor di ruang vektor V dikatakan bebas linier kalau kombinasi linier, sebenarnya ini namanya SPL, bisa juga kita sebut SPL homogennya ya, itu hanya diperoleh pada saat nilai K1, K2, dan sampai Kn-nya itu sama dengan 0. Contohnya adalah seperti ini. Jadi diketahui ada vektor U dan A. Ya, U-nya ini, A-nya ini. Apakah kedua vektor tersebut saling bebas linier? Nah, caranya, jadi kan diketahui U-nya sama dengan kalau vektor ke samping pakai koma ya. Ini A-nya 1, 1 min 1. Nah, akan diperiksa apakah U dan A bebas linier. Bebas linier ya. Nah, tulis K1U ditambah K2A sama dengan vektor 0. Ini saya tuliskan ke bawah, min 132 tambah K2 1 min 1 sama dengan 0, 0, 0. Bentuk matriks ya, bentuk matriks yang diperbesar. Min 1, 3, 2, 1, 1, min 1. Ya. Atau boleh pakai proses ini dulu ke sini. Baru 0, 0 itu boleh. Kemudian kita bentuk matriks yang diperbesarnya. Mau langsung juga sebenarnya boleh sih. Nah, gini. Tapi ini di skip juga nggak masalah. Nah, kita abaikan seperti biasa. Ini min B1 dulu supaya menghilangin minusnya. 0, 3, 1, 0, 2, min 1, 0. Nah, kemudian buat 3 dan 2-nya jadi 0. Min 3 B1 tambah B2 dan min 2 B2, B1 tambah B3. Tuh. Nah, ini 1, min 1, 0, min 3, 0. Ini jadi 4, ini tetap 0. Min 2, 0. Ini jadi 3. 0. Kemudian bikin ini jadi 1, seperempat B2. Dapat diperoleh 1, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 0. Oke, selanjutnya buat angka min 1 dan 3-nya jadi 0. B2 tambah B1 dan min 3 B2 tambah B3. Ini 1, 0, 0, 1, 0, 0.
gini. Nah, oke. Dari sini diperoleh K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0. Sehingga U dan A itu adalah merupakan dia saling bebas linear. Saling bebas linear. Ya. Nah, ini contoh yang kedua sama juga ya. Ketiga vektor tersebut bebas linear. Tinggal buat matriks yang diperbesarnya, kemudian ujungnya 0, diob-kan. Nah, ternyata dapat K1, K2, K3-nya itu solusinya nggak selalu 0. Nggak apa, saya uraikan aja lagi ya. Nah, untuk soal yang selanjutnya diketahui A-nya sama dengan, kalau ini udah langsung, min 1, 3, 2. Kemudian B-nya sama dengan 1, 1, min 1. Yang C-nya sama dengan 2, min 6, 4. Ya. Nah, apakah ketiga akan diperiksa bahwa A, B, C itu bebas linear. Nah, tulis K1A tambah K2B tambah K3C sama dengan vektor 0. Di sini saya tulis K1 A-nya min 1, 3, 2. K2 1, 1, min 1 tambah K3 2, min 6, 4. Ini 0, 0, 0. Ya, kemudian dibuat matriks yang diperbesar. Min 1, 3, 2, 1, 1, min 1, 2, min 6, 4, 0, 0, 0. Nah, obek-kan, ini min B1, 1, min 1, min 2, 0. Ini 3, 1, min 6, 0. Ini 2, min 1, 4, 0. Nah, kemudian B-kan lagi mirip kayak tadi ya. Min 3B1 tambah B2 dan min 2B1 tambah B3. 1, min 1, min 2, 0. Yang ini 0. Ini 4. Ini 0, 0. Ini 0, 1, 8 ya. Min 3, min 4 jadi 8, 0. Kemudian ini bikin jadi 1, 1/4 B2. Hasilnya 1, min 1, min 2, 0, 1, 0, 0, 1, 8. Kemudian buat min 1 dan 1 jadi 0 ya. B2 tambah B1 dan min B2 tambah B3. 1, 0, 0, min 2, ini 0, 0, 1, 0, 0, ini 0, min B2. 0, ini 8 ya. Oke. Kemudian apa saja dari salah hitung. Ada ya? 0, harusnya 010. Oke, sebentar ini. Empatnya negatif. Oh, betul kan? Nah, ini empatnya ternyata harus negatif. Oke. Yang nah, oke, ini 0, ini 0, ini 0.
Selesai ya. Nah, sekarang kita tulis solusinya dulu. K1 dikurangi 2K2, 3 sama dengan 0. Kemudian K2 sama dengan 0. K3-nya kan tidak punya satu utama ya. Artinya kita harus misalkan. Misalkan K3 sama dengan T. T-nya parameter. Kemudian K2-nya sama dengan 0. K1-nya sama dengan 2T ya, karena K1-nya sama dengan 2K3, atau ini saya tuliskan dulu saja, 2K3 sama dengan K3-nya kan T ya, 2T. Nah, jadi K1, K2, K3-nya itu isinya adalah 2, 0, 1, T. Nah, artinya di sini ada kemungkinan nilai K1, K2, K3-nya itu tidak 0. Padahal kalau dia mau bebas linear, si nilai K1, K2, K3-nya betul-betul harus 0 semua, nggak ada nilai lain. Sehingga ABC itu tidak bebas linear atau namanya bergantung linear. Ya, bergantung linear. Kalau dia tidak bebas linear, namanya bergantung linear. Ya, jadi pada saat kalian menemukan nilai K1 dan K2-nya satu saja yang tidak 0, otomatis dia tidak bebas linear. Jadi nilai untuk suatu vektor saling bebas linear itu nilai K1, K2, K3 itu harus semuanya 0. Ya. Oke. Sedikit lagi nih sebenarnya ya. Nah, jadi akibat dari adanya vektor yang bebas linear, kemudian dia kombinasi linear, kita bisa menentukan suatu basis dari suatu vektor. Ya, jadi misalkan V adalah sembarang ruang vektor dan S itu yang isinya tadi ya vektor-vektor U1 sampai UN itu adalah himpunan yang berhingga gitu, artinya elemennya itu ada sampai hingga, tidak sampai tak terhingga. Nah, himpunan S itu dikatakan basis untuk V kalau dia membangun di V dan bebas linear. Jadi kalau yang dari tadi kita lakukan itu kan tadi terpisah ya, membuktikan kombinasi linear, kemudian bebas linear, membangun. Nah, kalau suatu kumpulan vektor ternyata dia memenuhi, dia bebas linear juga, dia membangun juga, maka dia disebut dengan basis. Basis itu bebas linear dan membangun. Nah, contohnya ini ya. Periksa apakah himpunan matriks berikut merupakan basis bagi matriks ukuran 2x2. Artinya, langkah yang pertama yang harus kita tunjukkan adalah apakah dia membangun atau membangun dan bebas linear. Kalau salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka dia tidak dikatakan sebagai basis. Ini ya, di sini diketahui matriksnya M-nya sama dengan ya seperti itu ya. Nah, 36, 3-6, kemudian 0, -1, -1, 0, kemudian 0, -8, 0, -8, -12, -4, 1, 0, -1, 2. 1, 0, -1, 2. Ya, nah. Langkah pertama adalah tuliskan dulu kombinasi linearnya. Tulis K1 sama dengan K1 matriks yang pertama, ditambah K2 matriks yang kedua, ditambah K3 matriks yang ketiga, ditambah K4 matriks yang keempat. Jadi matriks ini. Nah, itu sama dengan suatu matriks lagi. Matriksnya taruhlah misalkan ABCD. Ya, jadi harus sebagai perumpamaan. Kan ini ya. Nah, ini yang pertama akan diperiksa apakah dia membangun. Membangun dulu. Ya. Nah, setelah dibuat K1 kalikan K1 kemudian jumlahkan. Nah,
cara memperoleh matriks yang diperbesar dari matriks ini adalah sebenarnya langkahnya dari sini kita keluarkan dan bentuk lagi jadi SPL. Ya, jadi dari sini kita bentuk SPL ini, taruhlah saya dapat 3K1 tambah K4 ini tuh SPL ya, sama dengan A. Kemudian 6K1 min K2 min 8K3 sama dengan B. Gitu ya. Jadi yang ini sama dengan A, yang ini sama dengan C, sama dengan D. Setelah itu dari sini ya bolehlah 3K1 min K2 min 12K3 min K4 sama dengan C, kemudian min 6K1 min 4K3 plus 2K4 sama dengan D. Nah, ini dibentuk matriks yang diperbesar. Matriks diperbesarnya ya biasa ya disesuaikan untuk K1, K2, K3. Jadi tulisnya ke bawah aja nih, K1 semua kan ya. 6, 3, min 6. K2-nya yang pertama 0, nggak ada K2, ini min 1, min 1. Yang ketiga juga nggak ada K2. Yang itu nggak ada K3, ini min 8, ini min 12, ini min 4. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini ada 1, ini nggak ada, ini min 1, ini 2. Diperbesar dengan A, B, C, D. Selanjutnya, kalian OBE-kan sampai bentuk echelon baris tereduksi. Kalau ini kan pakainya determinan yang nggak apa-apa sih. OBE-kan sampai echelon baris tereduksi, nanti lihat apakah dia membangun atau tidak. Gitu ya, kalau di sini, karena kalian ingat juga dengan metode Cramer, kita mengetahui apakah suatu SPL punya solusi atau tidak dengan determinan dari matriks tersebut. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka punya solusi. Kalau dia punya solusi, akan membangun. Jadi syarat membangun itu, yang penting SPL-nya konsisten aja. Gitu ya. Jadi kalian coba OBE-kan, kemudian nanti dapatnya apa? Konsisten atau tidak di sistemnya. Kalau di sini sudah dikasih tahu bahwa dia konsisten, dia membangun. Nah, selanjutnya kalau enaknya kalau kalian pakai OBE gitu ya, setiap langkah yang kalian lakukan di sini untuk mengetahui dia bebas linear, tinggal ganti ujungnya aja nolnya. Ya, ujung-ujungnya nolnya nanti kalian bisa dapat dan dengan satu langkah bisa menjawab 2 pertanyaan. Nah, pada saat nilai K1, K2, K3, K4-nya diperoleh sama dengan 0, maka dia disebut bebas linear. Di sini diketahui bahwa ininya juga bebas linear ya, sehingga karena dia bebas linear dan membangun, maka dia merupakan suatu basis. Gitu ya. Ini juga contoh yang lainnya. Untuk yang pembangun minimal nanti kita belum ke sini. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan ini silahkan kalian coba urai untuk yang video kali ini. Tugasnya adalah uraikan yang tadi, pembuktian bahwa dia merupakan basis, dan juga bahwa dia merupakan basis. Kemudian coba kerjakan untuk contoh yang ini nih, yang kedua, dan juga yang ketiga ini. Ini seharusnya vektor ya, bukan tanda kurung ya. Mohon maaf ada salah anotasi. Ini nih harusnya kurung biasa. Ya, jadi kalau di video ini tugasnya adalah sampai sini saja. Jadi yang pertama mendetailkan dulu ini, mendetailkan dulu yang tadi ya, dibuat pakai OBE, kan di sini hanya pakai determinan ya. Kalian boleh saja, tapi untuk yang bagian bebas linear belum didetailkan. Maka langkahnya supaya gampang pakai OBE saja supaya terlihat itu prosesnya. Kemudian yang contoh yang kedua dikerjakan, dan juga contoh yang ini nih. Oke, untuk topik basis dan dimensi saya cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah kita ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Silahkan dikerjakan soal-soalnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan pada saat sesi Zoom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.